Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap dan berdoa semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Guru Bu Nur Wahidah, guru kelas 4. Anak-anak, ibu akan mengingatkan, jangan lupa kalian melakukan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama yaitu mencuci tangan. Yang kedua yaitu memakai masker. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, baik, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Dan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Disimak ya anak-anak. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, peserta didik dapat memahami hubungannya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mengamati berbagai contoh hubungan gaya dan gerak, peserta didik dapat mengetahui manfaat gaya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat menentukan pembelajaran dan hikmah dalam sebuah cerita fiksi tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu dengan kegiatan menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi, maka peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Demikian tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan, ayo kita mengamati. Nah, perhatikan di layar, di sana ada sebuah gambar. Kemudian di sampingnya ada cerita singkat. Nah, gambar yang tampil tersebut ada Mang Bakso, ada Siti, dan Lani. Nah, sekarang ibu bacakan ya cerita singkatnya. Silahkan anak-anak simak dengan baik. Siti dan Lani melihat penjual bakso mendorong gerobaknya sambil membunyikan mangkok sebagai tanda ada bakso lewat. Siti dan Lani sepakat mau makan bakso, sehingga mereka memanggil Mang Bakso. Mang Bakso berhenti mendorong gerobak baksonya, sehingga gerobak bakso yang tadi bergerak menjadi diam. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya, dari bacaan yang ibu bacakan tadi, ternyata ada peristiwa gaya, di mana sebuah gerobak yang sedang bergerak ketika dipanggil oleh Siti dan Lani tiba-tiba menjadi diam. Seperti itu ya anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Baik anak-anak, kita lanjut ya, belajar gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Anak-anak harus mengingatnya ya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Manfaat gaya.
Yang pertama, manfaat gaya yaitu gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di layar. Di sana ada gambar anak menutup pintu dan membuka pintu. Kemudian juga ada gambar Doraemon ya. Nah, dari peristiwa menutup dan membuka pintu, yang tadinya pintu tersebut diam, ketika diberi gaya, yaitu terbuka ataupun menutup pintu, terjadi peristiwa bergerak. Jadi, yang tadinya benda diam menjadi bergerak. Manfaat gaya yang kedua yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, sekarang ada gambar di layar. Di sana ada bis yang sedang melaju, kemudian berhenti karena ada anak yang ingin menumpang. Nah, perhatikan anak-anak, bis tadi bergerak melaju, kemudian berhenti karena ada pengaruh gaya. Karena itu dikatakan gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Lanjut, yaitu manfaat gaya yang ketiga. Manfaat gaya yang ketiga, di mana gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di layar. Di sana ada beberapa plastisin yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Ketika plastisin tersebut diberi gaya, maka dia berubah bentuk seperti yang ada di layar, yaitu gambar kedua. Plastisin juga yang dari persegi, ketika dibentuk, diberi gaya, bisa berubah menjadi bentuk ikan, kemudian menjadi bentuk bunga, dan sebagainya. Karena itu, gaya yang ketiga manfaatnya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Lanjut, yaitu manfaat gaya keempat, yaitu gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, anak-anak perhatikan di layar ada gambar dua orang anak sedang bermain kelereng. Arah gerak benda kelereng akan ditentukan oleh anak tersebut dengan cara memberi gaya. Karena itu, manfaat gaya keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Seperti itu ya, anak-anak. Baik, anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, tadi kita sudah belajar beberapa manfaat gaya. Nah, sekarang kita lanjut, ayo membaca. Nah, anak-anak perhatikan ada gambar di layar, yaitu gambar seseorang dan seekor angsa. Nah, judulnya Angsa dan Telur Emas Aesop. Ada cerita singkatnya. Ibu akan bacakan, anak-anak menyimak ya. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa dia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Karena sebelumnya angsa tersebut setiap hari menghasilkan satu telur emas. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Tidak menemukan satu telur pun di dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya.
Nah, anak-anak, dari cerita singkat tersebut kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu di mana seorang petani tersebut tidak bersyukur. Dia serakah, yaitu ingin langsung mendapatkan telur emas yang banyak. Akhirnya, karena keinginannya tersebut yang serakah, yaitu jauh dari angan-angan ingin menjadi kaya raya. Seperti itu ya, anak-anak. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ada tugas buat anak-anak ya, yaitu mengerjakan lembar kerja siswa yang ada di buku. Disimak ya. LKS pertama yaitu ayo berdiskusi, ada di buku halaman 126. Anak-anak nanti bisa berdiskusi dengan keluarga di rumah, dan hasil diskusi kalian ditulis di lembaran laporan hasil pengamatan kalian. Seperti itu ya. Lanjut, LKS kedua. Ayo berlatih, ada di halaman 128 sampai dengan 129. Di sana ada pertanyaan yang nantinya kalian jawab berdasarkan cerita angsa dan telur emas Aesop. Lanjut ya, yang terakhir yaitu ayo renungkan. Ada di halaman 131. Kalian bisa mengisi kolom tersebut setelah memahami pembelajaran kita hari ini dan selesai mengerjakan LKS yang ada. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.